Oke, Silakan Pak. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya izin juga deh buka masker deh kayaknya, biar suaranya biar Pak. lebih keren gitu suaranya. Kalau nanti suaranya nggak kedengeran keren gitu. Oke, terima kasih atas undangannya rekan-rekan dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kita ketemu lagi sore ini untuk ngobrol masalah eKYC, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan nanti untuk membantu teman-teman di Fintech Syariah Indonesia, silakan gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya latar belakang saya banyak di dunia perbankan, gitu ya. Sebelum saya bergabung dengan Asli Rancangan Indonesia, saya bekerja di beberapa lembaga perbankan, pernah di bank swasta, pernah di bank asing, dan juga pernah di bank BUMN gitu. Jadi agak komplit sedikit lah gitu kira-kira. Nah, kebanyakan memang saya di sisi risk management gitu areanya. Sehingga mungkin kalau seandainya nanti ngomong apa namanya masalah bagaimana memanaging risiko dengan menggunakan eKYC ini tentunya menjadi sangat menarik. Tapi nggak kalah juga kalau seandainya kita juga mau ngomongin ke depannya bisnis ini mau kemana gitu ya, biar lebih nyaman gitu, ngobrol-ngobrol gitu, santai aja ya kan Mbak ya, nggak Siap. boleh serius kan ya, karena sekarang ini kita nggak boleh terlalu serius ya, kita harus santai-santai aja kan gitu ya. Jadi Aja ngomongnya Pak. santai dan santuy gitu anak-anak muda sekarang kan, supaya saya kelihatan muda jadi ngomongnya ngomong anak muda lah, santuy gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini bisa ada manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya. Walaupun kecil gitu. Jadi apa yang kita lakukan selama 1 jam ke depan, kita juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu Mbak, kalau Asli RI sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang verifikasi biometrik yang menggunakan teknologi biometrik tepatnya gitu. Jadi perusahaan yang melakukan verifikasi dengan menggunakan teknologi biometrik. Apa itu biometrik? Sebenarnya biometrik untuk seseorang itu banyak sekali. Ada apa namanya berdasarkan gesture, ada berdasarkan suara, ada juga berdasarkan cara gitu ya, ada juga berdasarkan wajah, dan juga ada yang berdasarkan sidik jari. Mungkin yang paling common saat ini adalah yang menggunakan wajah atau biasa disebut dengan face recognition dan yang menggunakan sidik jari gitu. Nah, kami sendiri Asli Rancangan Indonesia ini sejak tahun 2018 kami ada melayani teman-teman di lembaga jasa keuangan untuk mempersiapkan mereka, teman-teman itu melakukan transformasi dari bisnis mungkin yang tadinya konvensional menjadi bertransformasi dengan cara digital onboarding. Nah, salah satunya mungkin yang paling banyak adalah teman-teman di lembaga fintech pendanaan gitu ya, karena berdasarkan POJK-nya, fintech pendanaan itu dalam melakukan onboarding itu harus betul-betul memastikan siapa calon borrower, siapa juga calon lendernya, sehingga mereka memastikan dengan cara menggunakan proses yang disebut dengan eKYC, karena mereka sudah seamless kan ya, jadi menggunakan electronic know your customer. Nah, untuk menjawab situasi seperti itu, 2018 kami hadir, dan kami juga menjadi bagian daripada grup IKD yang ada di OJK. Kami terdaftar di dalam cluster eKYC, Electronic Know Your Customer, gitu, untuk mensupport teman-teman di lembaga jasa keuangan dalam hal melakukan proses digital onboarding. Nah, itu sekilas mengenai gambaran saya dan juga Asli RI. Yang nanti lain-lainnya tentunya kalau ada yang mau nanya lebih detail, lebih banyak silakan. Kita ngobrol jadi lebih enak. Sebab kalau diomongin dari sekarang, nanti nggak ada yang nanya lagi. Gitu. Padahal kita butuh yang nanya juga kan gitu kan. Biar seru gitu. Benar. Biar ngobrolnya enak gitu kan. Oke, saya pikir gitu dulu Mbak sebagai pembukaan, perkenalan.
tentang kami sendiri dan juga asli rancangan Indonesia. Silakan Mbak, saya kembalikan. Siap Pak Robert. Aku jadi tambah penasaran juga nih, apa aja sih pentingnya penggunaan eKYC itu sendiri, terutama layanan-layanan yang ada di Asli RI buat industri fintech syariah saat ini? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai verifikasi gitu ya, verifikasi atau yang mungkin kita lebih kenal dengan yang namanya CDD gitu ya, Customer Due Diligence. Itu menjadi satu prasyarat yang harus dilakukan oleh semua lembaga jasa keuangan. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan kita harus melakukan proses yang namanya Know Your Customer ataupun KYC. Kalau kita kembali ke zaman dulu gitu ya, mungkin yang namanya KYC itu sudah ada, sudah terjadi gitu. Cuman dilakukannya secara manual, di mana biasanya kalau calon-calon katakanlah di lembaga keuangan gitu, di luar fintech seperti perbankan dan juga multi finance company, mereka kalau mau mengajukan permohonan itu, mereka masih menggunakan formulir zaman dulu nih, gitu kan, melengkapi semua daftar isian yang ada di dalam formulir tersebut dan juga melengkapi isian tersebut dengan fotokopi identitas biasanya dan juga melengkapi juga dengan surat keterangan bekerja gitu kan. Nah, lembaga keuangan tadi pada saat menerima semua informasi dan dokumen pengajuan kredit ataupun pinjaman, dia melakukan namanya proses verifikasi. Kenapa harus dilakukan proses verifikasi? Yang memang sudah POJK-nya ngaturnya demikian, bahwa semua lembaga keuangan, baik untuk funding maupun lending, itu wajib melakukan proses yang namanya Know Your Customer ataupun KYC kita sebutnya dulu itu ya. Nah, dengan cara bagaimana? Biasanya kalau zaman dulu itu kita menggunakan telepon. Jadi diverifikasi dengan menggunakan telepon, atau juga kalau masih belum yakin atau merasa perlu dilengkapi lagi, maka bank akan mengirimkan orangnya atau lembaga keuangan akan mengirimkan orangnya untuk melakukan on-site visit, gitu ya. On-site visit, biasanya yang di-visit adalah rumah yang tertulis di aplikasi permohonan, setelah itu adalah tempat bekerjanya yang tertulis juga di aplikasi permohonan. Jadi, lembaga keuangan akan mengirimkan orang untuk melakukan verifikasi secara langsung gitu ke dua tempat tadi gitu. Nah, proses itu kan bisa diminimalkan atau bisa dibuat lebih efisien dan lebih efektif. Bayangkan kalau seandainya ada 10 ataupun 100 permohonan setiap minggu, berarti kita harus melakukan proses itu. Untuk melakukan proses itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Sehingga akan mengganggu yang namanya service level agreement kita. Ya, ataupun juga turnaround time daripada sebuah proses permohonan kredit ataupun pembukaan rekening. Nah, itu bisa jadi masalah gitu. Ya, dulu kalau kita mengajukan permohonan, itu biasanya disampaikan tuh oleh pihak lembaga keuangan. Minimal itu 14 hari kerja, baru ada keputusan. 14 hari kerja itu nunggunya lama loh, gitu kan. Nah, sebagian besar daripada proses 14 hari kerja tersebut adalah melakukan proses verifikasi. Yang tadi saya katakan menggunakan telepon, atau didatangi, atau dilakukan checking on-site visit ke tempat yang tadi dituliskan di dalam aplikasi permohonan, baik rumah maupun tempat usaha ataupun tempat bekerja. Itu yang terjadi zaman dulu gitu. Nah, dengan menggunakan elektronik Know Your Customer, proses-proses tadi itu yang membutuhkan waktu yang lama dan juga punya biaya yang cukup tinggi, kita bisa pangkas, kita bisa membuat lebih efisien. Sehingga itu bisa menjadi waktunya lebih singkat, SLA kita juga menjadi lebih cepat,
runtime kita menjadi lebih baik, sehingga layanan kita kepada customer akan menjadi lebih baik dan juga lebih diminati tentunya sama customer. Karena customer butuh sesuatu dengan cepat gitu ya. Tetapi cepat itu juga buat penyelenggara belum tentu enak, karena kadang-kadang kalau kecepatan itu ada resikonya, kan gitu ya. Kalau namanya orang memberikan pinjaman itu kan ada dua gitu, ya. Quality-nya juga harus baik supaya apa? Di belakangnya jangan jadi masalah, kan gitu kan. Nah, kebanyakan, saya mau coba dari belakang nih ngomongnya nih. Kebanyakan, kalau di tempat-tempat atau di lembaga jasa keuangan, biasanya yang bermasalah itu kebanyakan adalah yang verifikasinya agak salah, ataupun datanya tidak tepat, sehingga muncullah yang disebut dengan problem loan, gitu ya, kredit bermasalah. Itu dengan melakukan proses KYC yang kami lakukan saat ini, maka resiko-resiko yang muncul tersebut bisa kita minimalkan. Sehingga kita bisa menjamin bahwa hasil verifikasi kita itu melalui electronic your customer itu memiliki ketepatan, memiliki kepastian tentang katakanlah siapa yang mengajukan. Kedua, betulkah dia bertempat tinggal di tempat yang dituliskan? Betulkah dia bekerja di tempat yang dituliskan? Dalam waktu yang singkat. Kalau dulu 14 hari, jangan-jangan sekarang waktunya tinggal hitungan menit. Jadi kalau seandainya dulu 14 hari, dengan menggunakan electronic know your customer verification, itu bisa dilakukan kurang dari 5 menit aja. Coba bayangkan 14 hari kerja dibandingkan dengan 5 menit, berapa banyak cost reduction yang bisa kita tekan. Sehingga dalam berproses kita menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif. Gitu kira-kira Mbak. Pembukaan aja, nanti biar seru ngobrolnya. Kan Mbak jadi penasaran kalau digituin. Iya nih, betul. Jadi tambah penasaran nih, karena iya ya, kayak inget gitu dulu waktu masih konvensional, kita harus didatengin orang bank, harus isi form, kasih fotokopi KTP, fotokopi KK. Ya walaupun sekarang mungkin masih ada beberapa yang masih perlu fotokopi KTP sih biasanya. Tapi dengan adanya eKYC ini jadi makin cepat ternyata. Nah, betul, karena itu gitu. opportunity sama challenges apa aja sih yang biasa dihadapin sama Asli RI dalam mendukung sektor keuangan syariah, terutama buat memberikan pembiayaan yang tepat gitu. Apa aja sama cara menghadapinya gimana dari KYC? Oke, Dari terima kasih Mbak. Saya nyambung sedikit tadi ya penjelasan saya tadi gitu ya. Dengan menggunakan fotokopi KTP, dengan menggunakan fotokopi kartu keluarga, berarti kita secara surrender, gitu ya, secara sukarela, memberikan semua informasi tentang kita dan keluarga kepada pihak lain. Kan sekarang kita ribut-ribut tuh ya, tentang bagaimana ada kebocoran data, bagaimana ada ini, ada itu, kan gitu ya. Bayangkan kalau dulu kita kasih fotokopi, biasanya bank tuh menggunakan pihak ketiga kan. Ada direct sales, ada telesales gitu ya. Dan data-data kita dipegang oleh pihak ketiga. Fotokopi, itu bisa 1000 fotokopi. Artinya bisa 1000 kali informasi tentang diri kita itu ada di 1000 tempat. Potensi kebocoran datanya itu menjadi sangat-sangat besar. Gitu kan? Bayangin Mbak, difotokopi lagi, difotokopi lagi, difotokopi lagi, difotokopi lagi. Nah, tingkat keamanannya berarti menjadi lebih rendah, gitu ya. Nah, kalau tingkat keamanan rendah, bisa terjadi banyak penyalahgunaan, gitu. Nah, dalam kaitan dengan masalah bagaimana eKYC ini menjawab hal tersebut, eKYC itu bisa langsung menjawab tantangan tersebut karena kita tidak perlu lagi men-sharing data-data yang kita miliki secara surrender dan difotokopi sebanyak-banyaknya sama orang lain gitu. Yang kita tidak tahu. Kalau seandainya ini langsung ke platform, berarti itu ada di rumahnya lembaga keuangan itu secara direct. Jadi kalau seandainya kita memberikan proses verifikasi KYC itu lewat
elektronik, identitas kita itu berupa iktp itu diberikan secara langsung kepada pihak penyelenggara. Tidak lagi menggunakan pihak ketiga. Karena pihak ketiga kita itu adalah smartphone kita biasanya. Gitu kan? Kalau seandainya ada di platform, kita menggunakan smartphone, kita melakukan pendaftaran kan semuanya di smartphone saat ini ya. Smartphone ini begitu berguna saat ini ya, begitu hebat, begitu kuat gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi alat bantu kita gitu untuk melakukan pendaftaran. Nah, pada saat kita mendaftar itu biasanya kita diminta untuk memberikan informasi mengenai nomor NIK gitu. Tetapi nomor NIK yang kita berikan itu kita isikan diterima langsung oleh platform yang kita tuju. Tidak diberikan kepada pihak ketiga sehingga pihak ketiga itu bisa mengcopy dan men-share gitu ya. Itu yang bisa dilakukan gitu. Yang kedua, kita juga harus bisa memastikan bahwa orang yang bertransaksi tersebut adalah orang yang sesungguhnya sesuai identitasnya dengan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh lembaga negara, which is itu adalah Kementerian Dalam Negeri, QQ-nya adalah mungkin Dukcapil, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana semua informasi tentang penduduk Indonesia terkumpul di sana, gitu. Nah, Asli RI menggunakan teknologi untuk melakukan verifikasi saja, sehingga pada waktu calon customer itu mengajukan permohonan dan platform mengajukan verifikasi, maka Asli RI yang meneruskan ke kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu bukan lagi merupakan informasi mengenai identitas yang ada, tetapi hasilnya cukup dinyatakan dengan terverifikasi atau tidak. Artinya true or false. Benar nggak namanya ini? Sesuai dengan NIK-nya. Benar nggak wajahnya ini? Sesuai dengan foto selfie yang diajukan. Benar nggak alamat rumahnya di sini, tanggal lahirnya segini? Sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam bentuk permohonan tersebut, disesuaikan dengan data yang ada di database kependudukan negara Republik Indonesia. Jadi jawaban yang keluar itu nanti bukan merupakan, oh misalnya namanya Robert, rumahnya di sini, tanggal lahirnya segini, lahir di sini, kerja di situ, enggak seperti itu. Tetapi adalah benar namanya Robert, benar. Ya kan, tanggal lahirnya segini, benar enggak? Benar. Itu rumahnya di sini, benar enggak? Salah, gitu misalnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang keluar adalah hanya true or false saja. Sehingga keamanan terhadap informasi tersebut menjadi lebih baik. Dan juga validitas terhadap informasi tersebut juga menjadi lebih baik gitu dibandingkan kalau seandainya menggunakan cara-cara yang konvensional di masa-masa yang lalu gitu, kira-kira seperti itu. Nah, challenge-nya apa? Biasanya challenge-nya adalah satu, misalnya kan biasa kalau orang ngambil gambar gitu ya, kadang-kadang kita suka lupa ngambil gambar selfie itu dari samping. Sekarang apalagi anak-anak muda itu kalau foto sekarang maunya dari belakangnya doang, ya kan? Yang difoto belakangnya gitu, dia belaga-belaga ngeliat gunung kan, belaga-belaga ngeliat pemandangan, terus yang di belakang difoto dari belakang. Wah dia seneng sekali gitu. Untuk apa difoto kalau dari belakang gitu kan? Nah itu satu challenge. Biasanya pencahayaannya yang kurang baik, difoto di tempat yang kurang baik gitu misalnya gitu. Terus mungkin menggunakan handphone yang kameranya kurang begitu mendukung resolusinya. Nah itu challenge sebenarnya gitu. Tapi kalau juga koneksi daripada internet gitu ya, itu challenge gitu. Tetapi kelihatannya saat ini handphone ataupun smartphone yang ada di pasar saat ini itu resolusinya sudah cukup baik. Sehingga challenge-challenge yang seperti itu sudah mulai berkurang. Dan teman-teman itu dalam hal penggunaan smartphone untuk melakukan verifikasi, ya untuk digunakan untuk verifikasi sudah semakin banyak dan sudah semakin mengerti, sehingga cara pengambilan gambar, pencahayaan yang tadinya mungkin menjadi challenge saat ini sudah mulai berkurang dan sudah menjadi lebih baik, sehingga proses-proses untuk melakukan onboarding itu bisa dilakukan secara cepat dan tepat gitu ya. Jadi cepat dan tepat. Itu kira-kira sih Mbak kondisi yang saat ini gitu. Oke, I see. Jadi yang penting cepat dan tepat itu ya yang paling utama. Kalau cepat doang,
ya kita kayak waktu zaman saya masih kecil-kecil tuh Mbak, ada yang namanya di TVRI itu cepat tepat Mbak. Oh, apa itu, Pak? Antar sekolah biasanya Mbak. Biasanya itu anak-anak yang pintar di sekolah maju gitu. Juru bicara di tengah, memperkenalkan teman kiri dan kanan gitu. Itu cepat dan tepat programnya. Dikasih soal, jawab duluan gitu. Siapa yang jawab duluan benar ya, dapat nilai 10. Nah, kami pun ingin adalah cepat dan tepat. Nggak pengen cepat doang. Kalau cepat tapi nggak tepat, itu akan memunculkan resiko di belakang hari. Kelihatannya seperti itu. Oke, siap. Nah, aku juga jadi pengen nanya nih, karena ada yang satu lagi tuh namanya fintech credit scoring. Nah, aku tuh pengen tahu apa ya bedanya fintech eKYC ini dengan credit scoring dalam mensupport lembaga keuangan, terutama buat ngasih pendanaan yang tepat guna gitu. Boleh dijelaskan, Pak? Kalau kita bicara soal scoring gitu ya, itu adalah sebuah algoritma, ya, sebuah produk yang menghimpun berbagai macam informasi, ya, untuk diolah berdasarkan algoritmanya, terus memberikan sebuah sajian. Kira-kira calon nasabah kita ini punya potensi nggak ya untuk kita akuisisi, kira-kira begitu. Nah, biasanya kalau scoring-scoring itu, kita kembali kepada appetite dari masing-masing bisnis ataupun perusahaan. Ada teman-teman yang ingin ataupun menginginkan mengakuisisi calon nasabah yang paling bagus, misalnya gitu. Yang paling bagus itu kebetulan sekarang nilainya 100, Mbak. Gitu kan, kalau skalanya 0 sampai dengan 100 gitu. Misalnya, tapi kalau skalanya 0 sampai dengan 10, pengennya yang 10. Begitu nilai 11 berarti nilainya nggak lulus kan gitu kan. Tapi pengennya 0 sampai dengan di angka 10 itu yang dia inginkan. Ada juga teman-teman kita itu yang pengen, ya udahlah, jangan nilai 10 dong, kalau 10 itu terlalu rigid atau terlalu selektif. Sehingga saya mau turun di angka 8 skornya gitu. Atau ada yang bilang, saya maunya 6 aja deh gitu. Jadi itu adalah appetite dari masing-masing pelaku di dalam jasa keuangan. Nah, kami ceritanya membantu untuk mensimulasikan gitu ya, dari informasi yang dimiliki atau disuggest atau disubmit ke tempat penyelenggara, itu kami coba melakukan kalkulasi secara algoritma gitu, sehingga mengeluarkan sebuah result di belakangnya. Gitu. Resultnya itu seperti apa? Katakan, orang ini yang mengajukan permohonan itu skornya 7,5. Kita memberikan result 7,5. Dari mana? Dari informasi yang terkumpul itu dibuat program dan dengan algoritma sehingga memunculkan sebuah skor. Skornya 7,5. Apa saja yang dikumpulkan? Banyak hal. Misalnya tadi informasi identitasnya benar atau enggak. Kalau identitasnya benar, nilainya berapa. Kalau tempat bekerjanya benar, nilainya berapa. Number of dependent-nya berapa, misalnya. Kalau ada kebergantungan itu, misalnya orang yang terrelasi dengan dia, ada berapa orang. Penggunaan sehari-harinya, misalnya pengeluarannya setiap bulan berapa. Itu adalah sebenarnya proses juga yang dari manual, yang tadinya manual, orang-orang kredit analis itu biasanya juga kan menghitung juga, Mbak. Menghitung berdasarkan informasi yang diterima. Misalnya orang itu menyatakan, saya punya pekerjaan di tempat A dengan pendapatan ataupun income sebesar nilainya katakanlah 10 gitu. Dan saya sudah bekerja 10 tahun misalnya dengan pangkat katakanlah misalnya seorang manajer. Saya lulus dari tingkatan S1 misalnya, gitu ya. Tapi saya punya 1 istri dan 3 orang anak. Pengeluaran saya sebulan itu kira-kira sebesarnya ini. Dan informasi-informasi itulah yang diolah untuk mengeluarkan sebuah skor prediksi gitu ya. Kira-kira berapa ya skor orang ini ya, gitu. Kalau di lembaga keuangan biasanya di bank itu mungkin kalau dia sudah punya pinjaman di tempat yang lain, ya itu akan menjadi referensi juga. Nah, sehingga biasanya kalau pinjaman tempat lain itu kan, katakanlah kalau kita memiliki pinjaman KPR,
rumah gitu ya. Biasanya angka cicilannya itu maksimal 30% daripada total penghasilan, gitu kan? Udah di cap tuh, sehingga disebut apa namanya loan to value-nya sebesar sekian persen. Jadi 30% itu merupakan batas maksimal orang boleh mengangsur dari income yang didapat, misalnya gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa income yang dimasukkan itu adalah masih 20% daripada apa namanya installment yang bisa terjadi, maka berarti masih ada spread 10% yang bisa kita berikan. Namanya itulah debt burden ratio. Biasanya kita menghitung itu dengan debt burden ratio. Tapi ada juga yang menghitung itu adalah apa namanya menghitungnya adalah debt to income ratio. Jadi langsung aja orang itu punya utang berapa, punya penghasilan berapa, langsung dibagi dengan pengeluarannya berapa segala macam. Itu menjadi komponen dan variabel. Nah, variabel-variabel itu semua yang dihitung sehingga nanti kita bisa menentukan kira-kira profil calon nasabah kita itu seperti apa. Itulah skor gitu. Itu yang bisa membantu teman-teman mungkin nanti di lembaga pembiayaan gitu ya. Kalau dulu dihitung secara manual satu persatu dengan proses verifikasi tadi, sehingga satu kesatuan itu 14 hari, sekarang kalau itu dilakukan verifikasi secara elektronik, dihitung juga menggunakan algoritma, sehingga itu dilakukan sebuah skor, mengeluarkan sebuah scoring. Tadi saya katakan, proses 14 hari itu bisa diganti dengan proses 5 menit. Gitu. Sehingga profil seseorang itu, apakah kita mau mengakuisisi dia, kita mau meng-acquire dia, kita mau menyetujui permohonannya, itu bisa dilihat nanti dari nilai skor yang diberikan. Yang tadi perhitungan tadi saya katakan dengan menggunakan berbagai macam variabel yang dikumpulkan oleh atau yang diberikan oleh calon nasabah tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, mantap, Masya Allah sekali nih penjelasannya, lengkap sekali. Mudah-mudahan ada yang penasaran dan nanya gitu, Mbak. Ini saya sudah cek di answer question box kali ini, sudah banyak Pak, ini sudah, bentar, saya baca dulu satu-satu ini. Bentar. Ini ada pertanyaan Pak dari Seftian Westlifer 4. Apakah dengan adanya eKYC dapat meminimalisir terjadinya pencurian data? Apakah dengan menggunakan eKYC dapat meminimalisir terjadinya pencurian data? Di depan tadi saya menjelaskan, waktu kita belum masuk ke era eKYC, yang namanya permohonan itu harus dilengkapi dengan fotokopi-fotokopian tadi tuh. Fotokopi identitas, tadi Mbak menambahkan dengan kartu keluarga, dengan surat keterangan bekerja, gitu kan ya. Nah, tadi saya katakan, apapun barang yang dicetak sekali lagi, bisa diduplikasi, gitu ya. Sehingga potensi untuk terjadi pencurian data terhadap barang-barang yang tercetak itu menjadi lebih besar karena barang-barang itu beredar di luar. Apalagi biasanya dulu kalau lembaga jasa keuangan itu mengakuisisi ataupun memasarkan produknya itu menggunakan pihak ketiga. Ada yang menggunakan direct sales, ada yang menggunakan telesales gitu. Dan itu biasanya pemohon diminta untuk mensubmit, melengkapi permohonan dengan melengkapi fotokopi KTP, kartu kredit, kartu keluarga, termasuk surat keterangan bekerja. Nah, kalau itu difotokopi, diserahkan kepada pihak lain, pihak ketiga tersebut tadi, maka pihak ketiga tersebut bisa menduplikasi semua dokumen tersebut. Sorry. Nah, duplikasi tersebut bisa digunakan untuk siapa saja. Artinya, dengan menduplikasi informasi tadi yang diberikan, maka telah terjadi proses pencurian data. Gitu kan? Kalau 1, kalau 10, kalau 100, kalau 1000, akan banyak.
potensi pencurian datanya. Tetapi kalau dengan eKYC, orang itu langsung ke platform. Jadi calon nasabahnya langsung bertransaksi ke platform. Mesti minum dulu kayaknya, Mbak. Ke platform, sehingga data tersebut tidak tersebar kemana-mana. Nah, kalau pertanyaannya adalah, apakah dengan eKYC bisa meminimalisir? Tentunya saya harus menjawabnya dengan pasti bisa. Dengan membandingkan proses yang tadi itu, yang sebelumnya dengan memfotokopi, dengan proses yang dilakukan secara langsung antara calon nasabah dengan platform penyelenggara. Mudah-mudahan ini menjawab ya. Mudah-mudahan ya. Semoga Kalau menjawab. tidak boleh nanya lagi gitu. Mumpung nggak bayar kan, Mbak ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Ulfajria T1. Bagaimana jika pengguna jasa ini adalah tunanetra? Apakah ada solusi dan kemudahan jika ingin mendaftar menjadi nasabah melalui eKYC? Sangat menarik gitu pertanyaannya gitu ya. Sangat menarik sekali pertanyaannya. Tentunya harus ada informasi yang di-share, itu yang pertama kali. Kalau seandainya identitas tersebut juga sudah dimiliki oleh calon pengguna yang tunanetra, dan calon pengguna tunanetra itu juga menggunakan smartphone yang bisa digunakan oleh para tunanetra, tentunya itu tidak menjadi kendala. Tetapi kalau seandainya smartphone yang digunakan belum merupakan smartphone yang kompatibel dengan para pengguna yang tunanetra, itu tentu akan menjadi challenge tersendiri, gitu ya, akan jadi kendala tersendiri. Tetapi kalau memang sudah dilengkapi dengan kata-kata mungkin dengan braille, dengan apa gitu ya, tentunya mereka sudah fasih untuk menggunakan alat tersebut, gitu ya. Identitasnya pada saat diminta itu seperti apa, misalnya di identitas juga mereka berbeda, yang dimana bagian belakang dengan bagian depan ada perbedaannya, sehingga mereka juga tahu prosesnya bahwa mereka harus menunjukkan yang bagian depan. Tentunya itu menjadi bisa dimitigasi kendala-kendala tersebut. Namun kalau belum ada sarana dan fasilitas tersebut, tentunya ini akan menjadi challenge sendiri sih ya. Tapi terima kasih, ini berarti menjadi PR juga buat kita, gitu ya, untuk mencarikan solusi dan jalan keluar buat teman-teman yang memang kebetulan kurang beruntung sama dengan kita gitu ya. Mereka dilahirkan mungkin dengan kondisi yang seperti demikian. Terima kasih. Itu atas pertanyaannya tentu menjadi saran buat kami untuk kami pikirkan juga bagaimana caranya mengantisipasi dan memitigasi seandainya ada calon pengguna dengan kondisi yang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Robert. Semoga menjawab ya buat Ulfajriya T1. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari 21_SCP. Nah ini kayaknya cukup sering terjadi juga nih. Bagaimana jika data eKYC tidak sesuai dengan identitas? Nah misalnya karena ada pemalsuan data diri kah mungkin? Oke, udah itu Mbak pertanyaan Mbak? Iya Pak, dari 21SCP. Oke, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Bagaimana seandainya orang yang mengajukan permohonan dan melakukan proses verifikasi eKYC itu menggunakan identitas yang bukan sebenarnya atau identitas palsu lah ngomongnya gitu ya. Saya mau ngomong yang palsu itu saya pakai yang bukan sebenarnya gitu. Identitas palsu lah biar gampang gitu ya, biar gampang mengerti. Maka otomatis gitu orang tersebut akan terdeteksi dan sistem verifikasi kami mengatakan bahwa orang itu tidak sesuai dengan identitas, ya, identitas yang didaftarkan dengan data yang ada di data kependudukan di Dukcapil tersebut. Jadi jawabannya adalah no, gitu, tidak terverifikasi. Yang tadi saya katakan true false itu benar salah, jawabannya adalah salah, gitu. Bahkan ada juga sistem yang menggunakan untuk nama biasanya itu harus exact match. Exact match itu artinya bahwa seandainya yang kita ketahui, apabila data yang tercetak di KTP tersebut fisik ya, itu seharusnya sama dengan data yang di entry, gitu ya. Logikanya berpikir begitu, bahwa data yang di entry ke dalam sebuah sistem
lalu dicetak ke sebuah KTP fisik, harusnya sama. Katakanlah yang namanya, katakanlah misalnya Indah, ya, di entry dalam sistem Indah. Maka yang tercetak di dalam fisik IKTP harus juga Indah. Nggak boleh namanya di entry Indah, keluarnya misalnya Ratna, nggak bisa gitu kan? Karena apa yang tercatat, apa yang akan dikeluarkan dalam bentuk printing, dalam bentuk KTP. Logikanya begitu, kita harus sama-sama dulu persepsi ini tuh, harus sama dulu. Nah, even misalnya waktu di entry tidak menggunakan gelar, tiba-tiba di KTP-nya keluar gelar. Misalnya tadinya Indah, namanya Indah doang pada waktu di entry, begitu di KTP-nya keluar Dokter Anda, misalnya gitu, ada DRA-nya. Nah, itu kami bisa mengatakan bahwa itu tidak match. Karena yang namanya barang dicetak dari data entry dari sumber data tersebut harusnya sesuai dengan apa yang terprinting di dalam IKTP tersebut. Nah, tapi kalau itu banyak kendala, sehingga saat ini mungkin beberapa platform itu ataupun penyelenggara sudah mengeluarkan nilai skor. Jadi kesamaannya antara Indah dengan Dokter Anda Indah itu berapa persen sih? Kira-kira gitu. Jadi keluarnya adalah percentage. Nah, itu untuk menjawab bahwa di Indonesia ternyata masih ada juga kartu identitas ataupun KTP tersebut yang cetakannya tidak sama dengan yang di entry, dengan menambah gelar biasanya. Di dalam entry-nya nggak ada gelar, di cetakannya ada gelar. Itu. Nah, itu biasanya ada kendala di situ, sehingga beberapa itu penyelenggara menggunakan sistem scoring untuk kesamaan daripada nama tersebut. Itu yang biasa dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, maka jawabannya otomatis tidak sesuai. Dan itu dinyatakan bahwa identitasnya tidak sama. Bagaimana caranya memastikan bahwa itu tidak sama? Adalah dengan menggunakan wajahnya. Jadi identitas saja tidak cukup, harus juga di-capture wajahnya. Dengan foto selfie tersebut akan disamakan NIK dengan foto. Jadi kalau fotonya sudah sama, namanya kurang-kurang dikit ataupun ada sesuatu yang mislek dikit, maka skornya akan menjadi lebih bisa diterima oleh teman-teman di platform untuk didaftarkan sebagai calon nasabah. Masya Allah, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Marvel Boni. Bagaimana caranya memvalidasi menggunakan eKYC dengan data yang seminimal mungkin? Data seminimal mungkin itu apa? Gitu, mesti dijelasin juga. Data seminimal mungkin apa cuma koma doang gitu kan? Apa cuma tanggal lahir doang gitu kan? Nah, data yang seminimal mungkin itu apa maksudnya Mas Boni ya? Itu apa sih maksudnya data seminimal mungkin tersebut? Tetapi biasanya yang dilakukan oleh verifikasi eKYC itu berdasarkan nomor NIK-nya. Jadi dengan nomor NIK gitu ya, dan juga dengan foto selfie tadi saya katakan. Ya, foto selfie dengan NIK itu sebenarnya sudah bisa membantu kita untuk melakukan proses. Gitu kira-kira. Nah, data minimal ini harus dikuantifisir dulu sama Mas Boni itu. Apa sih yang minimal itu jangan-jangan cuma koma doang gitu. Yang minimal datanya cuma koma doang Pak, atau RT doang. Misalnya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa itu akan dilakukan verifikasi berdasarkan NIK-nya dan foto selfie-nya. Oh, baik. Berarti yang mungkin maksudnya seminimal-minimalnya adalah nomor NIK ya berarti? Ya, harus ditambah dengan foto selfie-nya untuk memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar. Berarti saat ini pengguna nomor NIK itu sangat confidential, jadi jangan sampai mungkin disebar secara sembarangan, mungkin di 16. Itu udah banyak edukasi dan literasi yang dilakukan ya tentang bagaimana kita bisa mempublikasikan. Itu kan kredensial data ya. Jadi sebaiknya data-data tersebut tidak dipublikasikan ya dengan cara sembarangan yang nggak punya maksud apa-apa gitu misalnya, cuma nampak-nampangan doang gitu, selfie pakai KTP gitu. Nah itu sebaiknya sih tidak dilakukan karena itulah merupakan kredensial data. Saya masih sering melihat kalau orang mau misalnya terbang, dia memfoto boarding pass-nya
Sebenarnya dalam boarding pass itu ada informasi yang tidak boleh di-share. Gitu. Bayangkan kalau saat ini kita mau pergi ke, katakanlah yang lagi ramai saat ini Denpasar misalnya. Kita mau ke Denpasar gitu, hari ini difoto boarding pass-nya, drag gitu kan. Terus dikatakan, gua piknik tanggal segini sampai dengan tanggal segini gitu. Terus rame-rame sama anak dan istri. Ya kan? Bayangin itu bisa dilakukan verifikasi, bisa dicek di mana sih orang itu tinggalnya. Ya, jadi tiket boarding pass tersebut jangan-jangan ada informasi itu. Besok disandronin sama maling. Kan orangnya pergi semua, rumahnya kosong. Gitu. Tapi kita nggak sadar. Kita ingin publikasikan, kita ingin pansos gitu ya, supaya kelihatan nih, oh ini kita beramai-ramai nih melakukan wisata ke suatu tempat gitu ya, mau pansos gitu kan. Tapi sebenarnya beresiko buat kita. Nah, kita juga harus tahu juga seharusnya mana yang boleh kita publikasikan, mana yang tidak boleh dipublikasikan. Media sosial ini nggak punya batas, itu agak berbahaya gitu ya. Jadi sebaik-baiknya harus memilah-milah mana yang boleh. Kalau yang merupakan identitas, saya menyarankan tidak dipublikasikan sama sekali, ya, untuk kepentingan yang nggak ada gunanya gitu. Kalau ada kepentingan pengajukan permohonan, ya itu kudu. Kalau nggak dikasih identitasnya, banknya nggak bisa proses, atau fintechnya nggak bisa proses gitu kan permohonannya kan. Saya mau ngasih siapa nih? Saya nggak tahu dia siapa gitu. Nah, jadi menggunakan identitas itu di media sosial atau dimanapun juga secara bijak. Gitu. Kira-kira seperti itu jawabannya, Mbak. Nah, ini nih, karena akhir-akhir ini banyak tersebar nih di media sosial tren pop selfie KTP dong, post a pic maksudnya. Terus ada juga yang pasang display picture di sosial medianya pakai KTP-nya. Nah, ini buat teman-teman yang masih kayak gitu, segera ganti aja, karena ingat identitas yang sepribadi itu sebisa mungkin tolong jangan di-share di media sosial, teman-teman. Setuju, itu. Jadi kredensial data kita sebaiknya tidak kita publikasikan dengan maksud yang tidak karuan gitu loh maksudnya. Ya, kita gunakan itu sebagaimana mestinya lah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak untuk melakukan pansos katanya gitu. Ini pakai istilah anak muda aja, Mbak, biar katanya muda. Siap. Nah, tadi berarti pertanyaan tadi sudah menutup semua ya. Nah, sebelum kita tutup acara sesi Fine Talk hari ini, aku pengen ngundang 2 orang, teman-teman Sobat Afsi yang sudah nonton dari awal sampai akhir, buat ngasih kesimpulan apa aja yang udah teman-teman dapetin di hari ini. Silakan 2 orang langsung kirim join request aja. Ini kegiatannya AFSI menarik ya, gitu ya Mbak ya. Hari ini gitu ya. Kita kan dalam rangka melakukan edukasi literasi juga buat teman-teman ya. Ini salut sih untuk AFSI gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Kapan-kapan bikin lagi Mbak? Siap Pak. Tetap ada. Silakan nih 2 orang. Nah, ada siapa nih? Jen Abigail. Silahkan Mbak Jen. Sudah bisa masuk, Mbak? Nah, dan ada satu lagi, Rahmat Wardani. Silakan, jadi rame. Rame nih, Mas Rahmat, Mbak Jen, gitu. Selamat bergabung. Silakan. Siapa duluan? Biasanya ladies first, Mbak. Ladies first. Oke, siap. Silakan Mbak Jen. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Jen. Jadi kesan-pesan saya untuk ikutan IG Live kali ini itu, jadi saya tahu apa peran dari
IKYC ini. Dan yang paling saya mengerti itu kita itu harus menjaga data diri kita kayak NIK tadi yang dikasih tahu, dan juga saat melakukan untuk pengajuannya itu kita itu harus melakukan sesuai prosedurnya. Jadi kita itu harus benar, nggak asal-asalan, jadinya nanti bisa diproses dengan mudah. Begitu Kak dan Pak. Yes, terima kasih banyak Mbak Jen Abigail, luar biasa sekali. Luar biasa. Silakan. Halo. Kelihatannya dengerinnya dengan seksama nih, dan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Kayak teks 12 Agustus. Halo. Selamat ya Mbak Jen, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Silakan Mas, sudah bisa berikan kesimpulannya. Halo Kak. Halo. Halo. Ya Kak, ya. Nama saya Rahmat Nurdin Kak dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oh ya. Wah, enak nih makan itu. Iya. Kue Saya sapi. mau dari diskusi yang dijelaskan tadi oleh Bapak sangat jelas sekali bahwasanya sistem IKYC dari asli benar-benar sangat membantu ya, terutama bagi fintech-fintech yang saat ini sedang berkembang. Mungkin tanpa human intervensi atau tanpa campur tangan manusia, itu data yang diambil sangat akurat sekali. Dan yang paling menakjubkan tadi, ada waktu yang makan waktu 14 hari bisa jadi 5 menit. Dan menurut saya itu sangat poin yang sangat plus, dan ini adalah hal yang sangat diharapkan bagi perkembangan fintech, terutama fintech syariah. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Amin, terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih banyak buat Mbak Jen dan Mas Rahmat. Terima kasih. Dan sekian kesimpulan tadi sekaligus menutup acara kita hari ini, yaitu Fine Talk Traktir Spesial Bulan Fintech Nasional 2021. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti tiap Rabu jam 4 sore insya Allah bakal ada live IG bareng sama teman-teman member AFSI. Sama aku tentunya sebagai host. Terima kasih banyak buat Bapak Robert Trompas yang sudah Tolong menyempatkan diundang lagi, Mbak ya, biar kita seru-seruan ya iya, Mbak. buat hadir hari ini di sharing-sharing bareng sama Asli RI buat belajar lebih jauh lagi tentang IKYC di Indonesia. Salam Terima buat kasih semua. banyak. Semoga sukses Iya. kita semua usahanya, kita sehat selalu Amin. dan bahagia. Indonesia Amin. bisa dan maju. Siap. Terima kasih. Dan Terima acara kasih. Ya, terima kasih. elaborasi hari ini. Terima kasih ya Mas Rahmat juga dan Mbak Jane. Nanti silakan langsung DM ya ke IG kita. Saya Safira Ariati Baik Kak, Putri, ya, izin terima kasih banyak Kak. Kena jaringan nih. Oh iya, nggak apa-apa. Saya izin pamit undur diri. Hilang. Ya, Kak. Wabarakatuh. Izin Dev Kak. Salam. Ya, silakan.